Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'an karami. Maulaya shalli wa sallim da'iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi baligh maqasidana waghfir lana wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hamdi minal awali muqata'ami ya Rabbi bil baligh maqasidana waghfir lana ma madha. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wa intifa'a wa ifadata wa istifada wa hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtiqa'a mardatihi wa sawabihi wa qurbihi ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahabati ajma'in wa la tabi'in wa la tabi'in tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Khususan musannif hadzal kitab Syekh Muhammad Hasbullah sahibil kitab Radul Bari'ah wa usulihi wa furuhi wa min jami' min sisilati bi an taghasha bi rahmati wal maghfirah wa yuskinu bi jannah satara yubahu wa yaghfiru dhunubahu wa yu'linu darajati fil jannah wa yarfa'u bi wasali wa anwari wa min barakati fid dini wa dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah Masjid Jami' Al-Muhajirin Komplek Depru Carakabuana yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kesempatan malam Senin ini kita masih bersama-sama mengaji muzakarah untuk menimba ilmu, mengkaji fikih, kajian kitab Riyadul Badi'ah. Terakhir kemarin halaman 25 baris yang ketiga. Sekarang halaman 25 baris yang keempat dari atas. Masih terkait yaitu permasalahan wudu. Halaman 25 baris yang keempat dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumi fid dharain amin. Wa yajibu fil wudu'i idalatul awsakh allati tamna'u usulal ma' ilal a'dha'i illa in kana fi izalatiha syiddatu masyaqqatin wa misluhal awsahul lati tahtal asfar wa la yakfi masul a'dha'il maksulati bal la budda min sailanil ma 'alaiha. Ada Bapak Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu dan wajib fil wudu'i pada itu wudu apa izalatul ausahi menghilangkan kotoran-kotoran. Yang mana kotorannya? Allati tamna'u usulal ma, yaitu yang menghalangi
Usulal ma'i, masuknya sampainya air, ilal a'dha'i, kepada anggota-anggota wudu. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita mulai wudu, pastikan dulu membersihkan anggota-anggota wudu yang menempel pada itu anggota wudu, kotoran-kotoran, baik kotoran yang mutanajis atau yang tidak najis. Mana misalnya pada wajah, pada kaki, telapak kaki, itu kan anggota. Tangan sampai mana? Sampai batasan hasta lengan. Itu yang menempel, kotoran-kotoran wajib dibersihkan sebelum berwudu. Jika pada saat dia selesai berwudu kemudian ditemukan ada indikasi kotoran misalnya atau yang menempel, yang penting allati tamna'u usulal ma, yaitu yang mencegah masuknya air ke dalam ilal a'dha'i, kepada anggota wudu. Berarti kalau begitu caranya, berarti tidak boleh kita berwudu sebelum membersihkan dulu yang menempel pada anggota. Kalau selain anggota nggak masalah, kecuali mandi. Kalau mandi junub ya mesti harus semua dari ujung pala sampai ujung kaki. Mana contohnya? Misalnya adalah menempelnya bekas koyok, salon pas, ya, plester koyok yang nempel pada tangan. Misalnya tangannya encok nih, lengan nih, tempel. Berarti kalau mau wudu copot jangan tuh. Oke. Misalnya pada wajah, plester atau perban, itu wajib dicopot sebelum ia basuh, karena kalau tidak anggota yang ia wajib basuh tidak terkena air. Oleh sebab itu dibuka, dibersihin dulu, baru pakai lagi, nggak apa-apa. Mana lagi misalnya, yaitu pada semisal najis, kotoran-kotoran, semisal pada tanah yang menempel pada kaki, itu dibersihin tuh, sela-sela kaki atau tangan di sini. Ya. Terus mana lagi? Misalnya pada bekas ngecat. Apa ngecat? Kan habis ngecat tuh. Kalau habis ngecat kadang-kadang suka nempel setitik dua titik pada tangan. Itu kan menghalangi masuknya. Nah, atau pada benda yang lain yang sekiranya itu tidak menempel air wudu. Kalau misalnya air tidak masuk kepada itu kulit, maka bisa dipastikan wudunya adalah tidak sah. Kenapa? Karena air tidak masuk. Maka sebab itu mana syarat-syarat yang mesti ia penuhi sebelum berwudu, maka pastikan dulu yaitu adalah airnya bersih, bersih, yaitu yang kemarin kita udah bahas, airnya itu thahirun mutahhir, suci mensucikan. Kemudian pada itu walaupun tidak kotoran, syarat yang kedua misalnya kata ulama yaitu adalah tidak merubah strukturnya air, walaupun ia bukan kotoran, menempel pada jisim, pada tubuh wudu, tapi tidak merubah pada struktur air, maka itu tidak batal, tidak mengapa. Misalnya coretan pulpen, spidol nempel di mana, di tangan atau di sini kan gitu, di jari-jari. Kemudian kita berwudu tanpa membersihkan, apakah ia merubah tidak pada teksturnya air? Tidak. Sekarang saya tanya lagi, orang dagang, Mas Mancung dagang terigu, tepung, lagi ngadon, tangannya kan belum mau dengan tepung, wajahnya belepotan sama tepung, sama terigu. Kemudian dia tidak membersihkan dulu, langsung saja ia berwudu, kan tangannya belepotan dengan apa tadi? Dengan terigu. Kemudian ia wudu tuh. Nah, kira-kira
itu si air dengan tepung berubah nggak airnya warnanya? Tagoyur nggak, berubah nggak? Kalau berubah, maknanya tidak sah wudu dengan itu. Walaupun tepung itu tidak menghalangi masuknya air. Paham? Saya kasih contoh lagi. Pakai minyak gosok merek apa kek, mau balsem kek, mau GPU kek, kan diolesin tuh. Namanya juga encok, kakinya, tangannya. Nah, tapi kalau di punggung, di leher kan bukan anggota. Tapi ketika ia di tangan, misalnya, itu kan berminyak. Kira-kira minyak sama air nyatu nggak? Tidak. Kemudian ketika kita misalnya ingin berwudu, merubah tekstur air yang ada pada itu wudu, air wudu jadi berubah, baunya jadi apa? Jadi bau GP. Oleh sebab itu, nih aki-aki mana nenek nih, ya nggak bawa-bawa. Kalau mau wudu gimana? Bersihkan dulu area yang kita sentuh tadi pakai GPU, yang itu adalah wudu, dengan sabun dibersihkan. Kenapa? Karena itu menghalangi masuknya air. Kemudian misalnya tinta pemilu pilkada celup, boleh nggak? Masuk nggak air? Pertanyaan saya, itu celupan itu tinta pemilu pilkada itu masuk air nggak? Ada sudah penelitiannya? Sudah diteliti. MUI dan semua mengatakan bahwa tinta pemilu itu tidak jadi penghalang, bahkan silakan, karena itu tidak mencegah masuknya air. Jelas? Oke. Pak Ustadz, kalau ada tato nih Pak Ustadz, tatonya gambarnya Madonna di sini Pak Ustadz, di lengan, atau gambarnya ya misalnya ikan tongkol di sini, kan menghalangi masuknya air, betul? Terus gimana? Tidak sah, wudunya tidak sah. Terus junubnya gimana? Tidak sah junubnya. Kenapa? Karena junub adalah ta'mimul badani, meratakan seluruh tubuhnya dengan air, bil ma'i, pada itu air, makanya dia tidak sah. Jadi kalau tato di leher, di dada gimana? Tapi Ustadz dia udah bertobat, gimana? Nah, lain cerita. Kalau dia sudah bertobat, kalau dia sudah mengakui akan kesalahannya, gimana kata ulama? Sudah tidak perlu dihapus. Tapi kalau bisa dihapus tanpa merusak anggota tubuh, maka silakan saja. Itu lebih bagus dan itu lebih utama. Tapi kalau seandainya dihapus kemudian tubuh menjadi rusak, di sini gambar apa namanya? Tatonya begitulah tuh. Kemudian tatonya apa? Permanen, tidak bisa dihapus kecuali dengan disetrika. Sehingga kalau seandainya ia bersihkan, dapat jadi rusak, mukanya jadi bopeng, jadi peang. Ininya jadi pada rusak, udah kayak jambu dimakan codot. Nah, itu gimana tuh? Nah, tahu codot nggak? Ya, dimakan kampret. Nah, itu akhirnya jadi bopak. Nah, yang begitu caranya nggak perlu dirusak-rusak begitu, biarkan saja. Kata ulama, ahli fikih membahas, bahkan Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam Al-Fiqh Islam wa Adilatu sudah membahas itu, bahkan dalam kitab-kitab yang lain tidak jadi persoalan. Jadi la ba'sa fihi, tidak jadi masalah dengan urusan tato yang menempel pada tubuh, baik itu untuk mandi maupun untuk berwudu. Jadi nggak masalah selama ia mengakui akan kesalahannya. Tapi kalau ia tidak mengakui kesalahannya dan ia sengaja membuat itu, maka itu pasti wudunya tidak sah. Kenapa? Tidak masuknya air. Perempuan, dengarkan, perempuan yang pakai make up, yang pakai eyeliner, maskara, yang pakai apa namanya itu dibiru-biruin, apa namanya itu di pipi tuh, apa namanya, eyeshadow, apalagi tuh ya yang lain-lain. Nah itu ya itu tidak bisa masuknya air tuh Bu. Jadi kalau kondangan, kalau mau kondangan mau apa, wudu aja dulu baru dandan. Jangan kadang-kadang kita mau berwudu habis dari mana masih berlumuran dengan make up, ininya warna merah, ini warna biru, gincunya warna merah kayak bisul, ini pada biru bentuk tiang listrik. Wah, make up udah kayak tepung 2 kilo, tebal banget dah. Kemudian dia berwudu,
Gimana wudunya? Tidak sah. Kok tidak sah? Karena tidak bisa masuknya air ke dalam anggota tubuh. Oleh sebab itu wajib dibersihkan dulu. Dengan sebisa mungkin dibersihkan baru. Gitu. Jadi bukan pada najis aja, tapi yang mencegah allati tamna'u wusulal ma'ilal a'dha, yaitu yang mencegah masuknya air kepada anggota. Wah, ini masalah sepele tapi panjang urusannya. Jadi kita ternyata ibadah itu perlu ilmu. Ya Pak ya? Ya Bu. Jadi kita jadi tahu sekarang. Oh, jadi begitu. Iya, jadi nggak sembarangan wudu. Tapi kalau sekiranya yang walaupun itu masuknya air, walaupun itu dengan setitik dua titik, senoda dua noda, maka dan tidak merusak struktur teksturnya air, maka itu tidaklah mengapa. Seperti tadi, misalnya bekas coretan pensil di tangan kita, coretan pulpen, bekas kotoran sedikit tepung, ataupun bekas yaitu noda-noda seperti noda makanan, yang itu adalah tidak merubah air dan bisa masuk ke dalam anggota dengan sedikit bisa hilang dengan dengan air tersebut, maka itu tidak mengapa. Illa kecuali in kana fi idzalatiha, kecuali jika ada di dalam menghilangkannya syiddatun masyaqqatin, menghilangkan itu kotoran sulit banget dibersihkan. Wa misluhal ausaq, dan seperti itu kotoran-kotoran allati tahtal asfar, yang berada di bawah kuku-kuku. Kayak misalnya kalau biasa orang kantor jarang yang begini. Oh, ya. Ada yang berantem mau merundingkan. Oke. Jadi wa misluhal awsaqul lati tahtal asfar, yaitu yang seperti kesulitannya ada kotoran di bawah kuku. Mungkin kalau bagi kita orang kota, ya Bapak, mungkin kotorannya biasa, paling bau ketek, ya kan, biasa, atau keringat dan lain-lain. Ini kotoran tidak banyak. Tapi kalau orang-orang yang biasa bertani, berkebun, cocok tanam, yang ia bisnis di kotoran-kotoran, misalnya pada kuku-kuku, kalau habis macul, ya nggak, habis nyemen, itu kan biasanya di kuku-kuku tuh di ujung-ujungnya dibersihkan sulit sekali. Itu bagaimana? Katanya nggak apa-apa karena dia sulit untuk dibersihkan. Nah, jadi di dalam kuku-kukunya itu udah pada masuk ke dalam. Nah, ini biasanya pekerja-pekerja keras. Nah, tapi bagi mereka yang pekerja keras seperti kuli bangunan dan lain-lain, kan ada yang menghalangi, yaitu adalah bekas coran atau semenan yang menempel pada tangan-tangan, ya kan? Nah, di sini pada tangan-tangan. Nah, itu bagaimana bekas semenan itu tetap tidak masuk. Tapi kalau yang sulit seperti pada kuku-kuku, nah kalau pada kuku yang menempel atau pada kuku-kuku kaki yang pada kaki kita itu bagaimana? Nah, itu sulit untuk dibersihkan, maka hal yang demikian nggak perlu bingung, maka boleh, nggak apa-apa. Jadi istisnai, yaitu pengecualian. Wala yakfi mashul a'dha'il maksulati, dan tidak cukup mengusap itu air al a'dha'il maksulati kepada anggota yang ia basahi, yang ia basuh. Nggak cukup cuman hanya dibasuh aja. Bal la budda min sailanil ma, akan tetapi bahkan la budda tentunya min sailanil ma'i, ia harus mengalirkan air alaiha kepada itu anggota wudu. Jadi bukan cuma dibasuh aja, tapi diapain? Dialiri sampai betul-betul jadi gosok. Nah, kalau wudu kan kadang-kadang begini. Dan setelah beres tangannya gimana? Gitu ya. Nah, gitu aja. Kaki kadang-kadang begitu-gitu. Nah, kalau ya kan? Nah, mestinya gimana? Dibasuh, bersihin, periksa. Makanya saya bilang, sebelum kita wudu, maka periksa dulu. Gulung,
misalnya gulung. Wah, misalnya ada plester di sini, berarti buka dulu nggak? Nah, buka dulu. Nah, terus kita wudu, bersihin dulu kalau kotoran nggak. Biasanya kalau yang habis kerja, maka kalau habis dia kerja, maka bersihkan dulu nggak? Ya, habis kerja apa? Bersihin dulu, lihatin. Ini pekerja-pekerja nih, pedagang, pebisnis, yang di kebun. Bersihin Pak, periksa dulu. Kira-kira di wajah ada apa, gitu. Nah, setelah bersih baru. Kadang-kadang kalau ngecat kan begini kan. Ya, cipratan-cipratannya tuh masih menempel. Wa idza taraka lum'atan saghiratan. Dan apabila ia meninggalkan dan apabila ia meninggalkan setitik kecil misalnya min udwin dari anggota itu, walau syahwan sekalipun lupa, lam yasihhal wudu, maka tidak sah wudu. Bapak Ibu, ini setitik doang, noda bekas kotoran setitik di anggota, misalnya pada lengan, pada wajah, pada kaki, setitik menempel itu kotoran, maka tidak sah wudunya. Tuh, kenapa? Selain kotoran, ia tidak menempel, yaitu adalah masuknya air. Hatta yagsilaha, sehingga membasuh itu kepada anggota tubuh yang wudu tadi. Wa yu'idu, dan mengulang ghuslal a'dha'il lati ba'daha, yaitu mengulangi pada basuhan anggota-anggota allati ba'daha, yang ada sesudahnya. Artinya pada basuhan pertama oke, ternyata ada noda, Bapak nggak usah bingung, atau ada kotoran, maka pada basuhan kedua dibersihkan, pada basuhan ketiga dibersihkan. Jadi basuhan pertama, kedua, dan ketiga. Nah, jadi basuhan pertama misalnya tidak hilang, oke, pada basuhan kedua, tapi itu pastikan dulu masuk air atau tidak, masuk air atau tidak. Tapi jika ia tidak masuk air, jelas sudah tidak boleh, kayak cat minyak. Tapi kalau catnya cat tembok biasa, cat itu kan bisa hilang. Cat tembok, cat apa namanya? Cat air, bukan cat minyak. Maka pada sekali dua kali usapan dikerik aja hilang dia. Nah, kalau tidak dikerik, walaupun begitu ia tidak mungkin bisa hilang. Tuh. Tapi kalau misalnya ia sulit untuk menghilangkan itu kotoran atau yang mencegah masuknya air, bagaimana Pak Ustadz? Maka nggak usah bingung, karena itu sifatnya mutor, sifatnya daruri. Misalnya 2 hari kemarin ini orang habis kecelakaan, motornya jatuh, mukanya pada besut, kakinya pada besut, sobek. Ternyata di sini dijahit di atas pelipis. Nah, pakai perban dong, bisa jahit pakai apa? Pakai perban. Terus anggota wudunya masuk nggak? Kata dokter jangan dibuka dulu ya sampai kering. Terus dibuntel deh kayak sorban imamah. Banyak gak orang yang begitu di rumah sakit? Woi, kepalanya dibuntal. Nih, nah, kayak imamah karena disitu jedot. Benjol, bukan kejedot tiang listrik. Nah itu beda lagi tuh ceritanya. Itu mah cuma alasan doang, korupsi. Nah, ini dibuntal di sini. Nah itu gimana? Kata dokter jangan dilepas dulu sampai kering gitu. Nah, sedangkan kita wajib sholat enggak? Kalau sholat pakai wudhu enggak? Nah, sekarang mau gimana masuk wudhu? Sah wudhunya, orang wajahnya ditutup setengah. Jadi gimana hukumnya? Sudah, basahi saja apa yang masih bisa dibasahi oleh wudhu. Sisanya Anda pakai tayamum. Begitu menurut kitab Fiqh Mazhab Syafi'iyah.
Anda bisa buka di dalam misalnya Al-Muqaddimatul Hadramiyah karangan Syekh Abdullah Bafadul Hadrami atau kitab yang lainnya, itu banyak. Jadi kalau sekiranya sulit untuk dibuka maka tidak mengapa. Tapi kalau misalnya ia tidak masakoh, tidak kesulitan dengan masakoh atau syiddatun masakoh, dengan yang begitu sangat kalau dilepas menyebabkan madarat, dan kalau tidak nggak apa-apa, misalnya ini ada orang tidak apa-apa kalau dilepas seperti pakai koyo, seperti pakai plester, seperti pakai perban dan lain-lain, yang kalau misalnya anggota itu suruh lepas dulu itu perban tidak menyebabkan apa-apa, maka wajib dibuka dulu. Misalnya tangan kebeset lagi motong, pengen ngiris sawi, pengen ngiris sayuran atau pengen ngiris daging, ternyata kebeler. Iya, ininya tangannya berdarah, diplester dong. Nah gimana kalau demikian? Kan nggak masuk wudhu, buka aja dulu, wudhu lagi. Nah habis wudhu pakai lagi, nanti giliran mau sholat baru di plester lagi. Jadi kalau mau wudhu buka, karena itu tidaklah mengapa. Kira-kira nih kalau itu masuk air ke dalam ini tangan yang tadi bekas, paling perih doang, ya kan? Paling perih doang kan, nggak jadi masalah kan? Kira-kira jadi tambah parah nggak penyakitnya? Kalau seandainya habis luka pisau sedikit, terus seandainya nggak pakai plester, kira-kira tambah parah nggak penyakitnya? Ya enggak, biasa aja. Ilok kali bisa masuk IGD gara-gara cuma nggak kena air wudhu doang, kan enggak. Bekas bisul, bekas nanah, ya kan? Paling di sini cuma bokes doang dikit, cuma karena bekas luka daripada luka bakar. Nah, gimana caranya? Ya sudah, buka aja dulu, kemudian baru diobatin lagi. Gitu caranya. Sekarang misalnya pakai betadin, apakah betadin itu masuk air? Masuk. Dan itu tidak menghalangi, dan itu tidak merubah teksturnya air, kecuali lu guyur semua tuh dari ujung pala ujung kaki pakai betadin, terus wudhu, ya berubahlah warnanya. Ya, gitu ya, cuma ditetes doang, 2 tetes. Ya, pakai apa lagi? Detol, pakai apa lagi? Etanol, yang sifat-sifat itu dia tidak bisa merubah struktur air, maka nggak mengapa. Gitu. Ini yang berubahnya air pada yang ada pada itu kosmetik, pada itu makanan, yang berubahnya itu air, nah itu yang tidak boleh dan tidak sah itu. Tapi kalau dia sedikit aja nggak apa-apa. Ya, selesai itu kita pembahasan mengenai yaitu adalah yang wajib bagi orang yang berwudu menghilangkan kotoran yang mencegah masuknya air ke dalam anggota. Wasunanul wudu'i kasiratun. Dan adapun sunnah-sunnah wudhu itu banyak. Minha diantaranya istiqbalul qiblati fihi, yaitu menghadap kiblat pada waktu berwudhu. Ini sifatnya kondisional. Kira-kira kalau masjid madepnya kemana tuh kalau wudhu? Ayo, udah madep selatan, udah madep utara. Di sini madepnya mana? Yang madep kiblat cuma berapa biji? Nah kalau madep kiblat semua, lelahan orang habis. Ya, kita bagaimana cara buatnya? Ya silakan aja dikondisikan. Nah, jadi makanya kalau kita orang bangun masjid, perlu yang ahli fikih juga, perlu rekomendasi. Oh gimana Ustadz ini? Tapi itu kan sunnah. Nah, disesuaikan juga dengan kondisi. Kalau misalnya estetikanya seperti ini Ustadz, karena sirkulasi jalan orang begini, oh nggak apa-apa. Ini kan sunnah. Kalau seandainya kita bisa wudu, nah, kalau saya di rumah saya cuma satu doang yang madep sana karena susah. Semuanya itu udah disetting sama saya. Wudunya kerannya itu madepnya ke kiblat. Kiblatnya sana. Nah, kerannya di sini. Jadi madepnya ke sana nanti. Jadi bukan di sana kiblatnya, jadi membelakang gitu. Ya atau di sana. Tuh, sama kayak orang bangun WC, tukang bangunan mikirin benar enggak? Jangan sampai menghadap atau membelakangi kiblat. Jangan cuma itu doang. Tapi kerannya juga untuk wudhu. Kan sekarang keran pakai wudhu, berwudhu menggunakan keran. Kalau orang dulu mungkin berwudhu pakai gayung di padasan atau di kolam dan sebagainya. Ya kalau sekarang gimana? Masa di Deplo masih wudhu di danau?
Ya, dikobakan air kan enggak. Ya kan, di kali-kali kecil, tapi di mana? Di keran. Nah, setting tuh kerannya gimana? Tuh, kalau nggak bisa nggak apa-apa, itu sunnah saja. Tuh, menghadap kiblat sunnah. Tapi kalau kencing, kalau kita buang air istinja, jangan membelakangi atau jangan berhadapan atau membelakangi. Nah, sebagian ulama mengharamkan, sebagian lagi makruh. Bahkan jangan kita di dalam kitab Kifayatul Akhyar itu jelas dikatakan bahwa Al-Hasni berkata makruh hukumnya yaitu menghadap dan membelakangi, bahkan sampai-sampai yaitu sampai terlihatnya rembulan bulan, dan juga jangan sampai itu dengan melihat seperti matahari dan lain-lain. Jadi mesti tertutup. Nah, di kampung-kampung kan begitu tuh. Jadi kalau bisa istinja itu jangan menghadap atau membelakangi. Kalau bisa, kalau di Indonesia kan timur dan barat. Terbitnya di mana matahari? Timur. Terbenam di mana? Di barat. Di kita itu kan barat daya. Kiblat di Indonesia, khususnya Jakarta, Jawa Barat, dan Bali. Tapi kalau Kalimantan itu lihat nanti pulaunya itu rata-rata menghadapnya adalah ke arah matahari terbenam. Jadi ke arah mana? Barat. Cuma agak barat daya sedikit. Jadi kalau begitu, setidaknya kita berwudu istinja itu jangan menghadap ke arah barat atau timur. Jadi kalau bisa selatan dan utara, gitu. Atau mencongin sedikit aja, jangan sampai ke arah kiblat. Misalnya kiblat sana kencing, ya udah arahnya walaupun menghadap tapi agak ke sana sedikit, atau ke arah kanan atau ke arah kiri. Nah, kalau membelakangi jangan terlalu menghadap ke kiblat. Itu wallahu a'lam. Jadi seperti itu. Wa tasmiyatu makrunatan bi awwalihi wa ghusl kaffaini ma'an ilal qu'aini. Dan sunnah yang kedua adalah membaca bismillah berbarengan pada waktu awal membasuh kedua telapak tangan bersama-sama ilal qu'ain sampai pergelangan tangan. Sunnah tuh. Jadi ketika kita wudu, buka keran, terus kocorin sambil basuh tangannya, baru Bismillahirrahmanirrahim. Tuh dibasuh sabun, pakai sabun dulu. Bersihin dulu sampai mana? Pergelangan. Kenapa? Tangan kita tidak tahu dari mana. Jadi dibersihin dulu sebelum masuk pada anggota-anggota yang lain. Jadi tangan dibersihin dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pakai doa-doa, tambah bagus itu, ya kan? Pakai doa-doa, ya Allah jauhkan telapak tanganku ini dari perbuatan hina, jadikan tangan telapakku ini menjadi saksi orang-orang yang ahli yamin, ahli kebaikan. Suka doa nggak? Kumur-kumur doa nggak? Masuk ke hidung, ya Allah jagalah mulutku ini daripada sifat-sifat yang jelek, dari ghibah, gitu. Tuh. Hidung, wajah gitu nggak? Jauhkan. Allahumma bayyid wajhi, ya Allah putihkan wajahku. Kalau nggak bisa pakai Indonesia aja, ya Allah putihkan wajahku kama tabyadu sebagaimana kau putihkan, dan lain-lain. Atau kita doanya, ya Allah jauhkan wajahku ini daripada api neraka, dan wajahku ini sebagai ahli sujud, minas sajidin, minas sholihin, gitu. Ini wudu kayak capung cebok sih, upak. Gitu ya, model begini kagak ada bekasnya. Wudu begitu, yang bener wudunya. Bismillahirrahmanirrahim. Gulung tuh celana, kagak becek. Ada orang mau wudu basah semuanya, sampai masuk tempat sujud. La ilaha illallah, kita lihat pelepek. Udah emang gitu-gitu amat apa? Kalau kita lihat orang wudu sebelah kita kayak bebek mau berenang, Pak. Cuk gitu. Ya, habis kita semua dikecek-kepretin sama dia. Ya, biasa aja gitu. Yang penting sesuai dengan sunnah dan afdal. Gitu, Pak. Terus rambut, jauhkan rambutku ini daripada neraka. Jadikan rambutku jadi saksi kebaikan.
ketika telinga, ya kan, jagalah telingaku ini, jadikan telingaku yang baik-baik, gitu, ya Bud, saya dengerin tuh telinganya, suka doa nggak? Terus kaki, ya langkahkan kakiku ini pada kebaikan, mudahkan kakiku ini agar bisa melangkah pada kebaikan tuh, makanya kalau ngaji malam Senin jadi kagak kabur, kenapa? Ya mungkin wudunya kali, coba, ya kalau wudunya bagus, Allah berikan petunjuk langkah. Heran kita, kira jamaah penuh, kira ngaji 3 potong. Mungkin kakinya kali baca doa, Ibut. Coba baca doa tuh. Pas mancung jangan macam-macam aja, baca doa. Udah baca doa tuh, ya Allah, ya bisa aja. Ketika basuh tangan, ya Allah, jadikan tanganku ini baik, gitu. Sunnah tuh, jadi baca bismillah dibarengi dengan sampai membasuh telapak tangan. Ada ibu pengajian, daerah saya, daerah Cipulir, bilang, Bu, niat wudu di mana Bu? Lagi ngapain niatnya Bu? Barangnya lagi membasuh tangan Pak Ustadz, lagi basuh kedua telapak tangan. Ya, saya bilang. Jadi dia niatnya ketika buka keran, basuh tangan, niat di situ. Lagi apa niatnya? Diajarin. Wudu niatnya lagi apa? Lagi membasuh wajah. Awas salah lagi. Terus pas lagi buka keran niat. Bismillahirrahmanirrahim, saya niat wudu. Bukan, niat wudunya di mana? Muqtar dan fi'lihnya di mana berbarengannya? Ketika itu membasuh wajah. Kalau lagi sholat di mana niatnya? Barangnya lagi apa? Takbiratul ihram. Awas jangan salah lagi, jangan kayak wibu daerah sono no. Bilang niat wudu ketika basuh telapak tangan, salah. Sumal madmadatu sumal istinsyaku. Kemudian sunnah yaitu berkumur dan menghirup air ke dalam hidung. Ini sepaket nih, bagusnya sepaket. Jadi jangan satu-satu. Kalau nggak bisa, boleh satu-satu. Jadi gimana? Ambil air, masukkan air ke dalam mulut, baru sebagian air masukkan kemana? Ke hidung. Kalau kita kan begini, buang, terus hidung, kan gitu ya? Selesai. Nah, atau buang, masukkan air, tong, langsung sakit tuh, ngebet kepala kalau masukin air, tong. Just gimana ya? Yang benar ya? Masukkan air yang abdol, yang benar, yang abdol. Jadi diajarkan juga dalam kitab Syarah Hadis Jibril Al-Habib Ibrahim bin Zaid, itu Habib Zaid bin Ibrahim itu bin Smith. Nah itu dibaca masukkan separohnya, kemudian buang bersama-sama. Ambil lagi, kumur, tapi sambil ke hidung. Buang. Tuh, jadi sekaligus buang kotoran hidung dengan mulut satu paket. Ini kalau ada cerek saya praktekin nih. Ya boleh dah, minggu depan Bud, kita praktek wudu Bud. Setuju Bud? Ya nanti kita ingatkan itu, apa-apa dari mulai awal sampai akhir kita praktekkan. Oke, stay tune di channel. Jangan lupa subscribe Bud itu. Salam Bud, ingatkan aja Bud, remind. Oke. Masukkan, ke hidung, buang. Nah, itu yang bagus. Jadi kotoran-kotoran tuh hilang, insya Allah. Corona hilang dah, cucunya corona Omikron hilang, nah, bersih, steril. Ya kan? Iya, karena kenapa dibersihkan terus, insya Allah. Tuh. Salah satu bagian dari ikhtiar. Gitu. Kalau kita kan kumur, kemudian menghirup air ke dalam hidung, satu-satu gitu, buang kemudian hidung. Tapi nggak apa-apa juga yang begitu. Afdolnya satu paket. Terakhir wa mashur ra'si kulli, yaitu adalah dengan
Sunnah membasuh kepala semuanya. Dibasuh. Kan kalau kita sunnahnya gimana? Kalau model kayak kita, kan mazhab Syafi'i kan wajibnya 3 helai, betul nggak? Yang penting 3, gitu kan? Boleh. Karena rambutnya si Budi habis pakai pomade, mau kondangan, nggak nyisir lagi capek dong. Malu kita, gitu. Gimana caranya? Kalau saya udah habis rambut pada botak. Jadi gimana? Boleh nggak? Wudu ambil, nggak masalah. Sah nggak? Ambil wudu. Boleh nggak? Atau dari belakang Pak? Ambil, boleh? Ya, wudu begini Pak. Ada orang wudu begini Pak, nggak buka peci tapi segini. Ada nggak? Wudu baru, pas lagi wudu lagi langsung telinga. Boleh? Sah? Sah. Tapi yang afdal membasuh seluruhnya. Bil, maka basuh seluruhnya. Ambil lagi. Gitu. Ustadz, saya orangnya pilek, mana lagi enak badan, mana sholat subuh, musim hujan, kalau begitu ampeg saya, bisa gobios di pala. Jadi gimana Ustadz kalau yang begitu? Gak apa-apa, yang penting minimal 3 helai pada rambut. Ibu-ibu kalau begitu Pak Ustadz malam-malam lagi, bisa tidur pakai AC, cuaca dingin, gimana? Ya udah, yang penting cukup dibasahin sedikit aja. Tapi Bu, kalau mau semuanya itu lebih bagus, itu dibasahin semua, itu lebih afdal. Ya cukup. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan Bapak Ibu sampai sini seputar wudu? Oh silakan. Betul? Ya. Habis mandi junub? Oh, ya. Kata si Abang, kalau wudu kan menghilangkan hadas kecil, kalau mandi menghilangkan hadas besar. Kalau seandainya udah mandi besar, tuh wudu lagi kagak? Ya wudu dong. Enggak apa-apa. Logikanya begini. Nalarnya adalah ketika Anda berhadas besar, ada beberapa ketentuan. Sebagian ulama itu ada 8, ya kan, yang dilarang ketika orang berhadas besar. Nah, ketika itu dilarang, tidak semua ketika Anda mandi itu masih boleh untuk dilakukan. Tetap ada yang masih dilarang haram, seperti sholat, seperti tawaf. Boleh enggak? Enggak boleh. Walaupun Anda sudah mandi besar, maka syaratnya sholat itu harus menghilangkan dulu hadas kecil. Sudah selesai, maka cara menghilangkan hadas kecil dengan apa? Berwudu. Maka baru boleh Anda sholat, Anda tawaf dengan cara menghilangkan hadas kecil, yaitu dengan berwudu. Begitu juga ketika Anda berhadas besar, perempuan itu junub, misalnya dengan haid, tidak cukup dengan hanya wudu. Kenapa? Karena dengan praktek wudu hanya hadas kecil saja, berarti tidak bisa ia mempraktekkan yaitu perbuatan ibadah mahdoh ataupun wair mahdoh, ibadah utama atau yang tidak utama, seperti hanya sholat, membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran, tidak boleh bagi orang junub kecuali setelah ia selesai mandi junub. Jelas enggak? Jadi bagaimana Ustadz kalau orang sudah mandi besar berwudu? Tidak. Maka jawabannya adalah tetap berwudu untuk sebagai syarat menghilangkan yang dilarang pada hadas kecil. Hilangkannya yaitu dengan wudu. Jadi ada 2 nih cara membersihkan hadas. Satu adalah dengan cara menggunakan air, 2 alatnya adalah dengan debu. Air yaitu terbagi 2 membersihkannya. 1 dengan cara mandi, 2 dengan cara berwudu. Nah, mandi untuk hadas besar, wudu untuk hadas kecil. Ketika Anda sudah mandi besar, ingin sholat,
maka tetap Anda wudu lagi gitu, sebagai untuk membolehkan sholat. Tapi orang yang sudah mandi hadas besar boleh nggak membaca Al-Quran? Tapi belum wudu, boleh nggak? Dia sudah mandi hadas besar junub, boleh nggak ngaji? Boleh. Kenapa? Karena yang dilarang menyentuh. Tapi ngaji boleh nggak? Boleh. Masuk ke masjid boleh nggak? Murur, sudah mandi besar, tapi nggak punya wudhu, boleh nggak masuk masjid? Ya boleh. Berapa banyak orang masuk masjid nggak punya wudhu? Boleh nggak sih? Ya boleh. Begitu pula, gitu. Nah, untuk membolehkannya adalah dengan cara berwudhu. Oke? Ada lagi? Cukup. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah 'alaina futuhan arifin bi hikmatika wa ansur 'alaina rahmataka wa zakkirna ma nusina wa fahimna ma jana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.